Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojokerto Channel. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mereview dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Dan pusaka ini Sobat bisa dikatakan pusaka yang cukup langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Dan perlu juga Anda ketahui bahwasanya untuk saat ini ya, di lokasi-lokasian itu Sobat, untuk di pusaka-pusaka yang bagus, nah itu sudah semakin jarang ditemui. Jadi kebanyakan adalah pusaka-pusaka biasa, tapi yang pusaka yang dapurnya langka itu justru sekarang malah tambah langka. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama, lalu yang kedua ini. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup langka keberadaannya. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Oh ya, mungkin di antara sobat ini sudah ada yang pernah tahu ataupun juga pernah memiliki dapur Hanoman. Nah, ini adalah dari keterangan pemiliknya kemarin. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari kota Trenggalek. Nah, dari kota Trenggalek ini saya mendapatkan dari beliau. Dan pusaka ini bisa dikatakan masih ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian Sobat. Dan juga ada yang kemarin bertanya seperti ini, Mas, pusaka lokasian itu seperti apa sih? Jadi pusaka lokasian ini adalah sebutan bagi para teman-teman penjual Tosan Aji, pusaka yang didapatkan di desa-desa atau di para penduduk. Nah, itu adalah pusaka lokasian. Maksudnya seperti itu Sobat. Di kemarin itu ada yang berkomentar, Mas Tony, pusaka lokasian itu pusaka apa sih gitu. Nah, ini adalah jawabannya, bahwasanya pusaka lokasian itu adalah istilah bagi para hunter dan juga para penjual Tosan Aji menyebut keris-keris yang baru saja didapat dari kampung-kampung, dari desa-desa, dari para penduduk. Itu adalah garis lokasian Sobat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pusaka ini bisa dikatakan cukup langka. Saya jadi teringat bahwasanya ada berapa ya, sekitar 1 minggu apa 2 minggu yang lalu gitu, atau sekitar 1 bulanan gitu, beliau ini memiliki keris Sobat, memiliki keris yang saya ingat ternyata keris tersebut hampir sama dengan di lukisan saya, yaitu kembang kacangnya kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu loh. Nah, jadi tukang lukis saya ini sebenarnya dia itu apa ya? Mungkin tidak begitu paham gitu loh, tidak begitu paham tentang dunia Tosan Aji, asal menggambar gitu saja. Nah, ini adalah sebuah keris dengan kembang kacang ada 3. Nah, kemarin teman saya yang punya ini itu pun juga punya kalau nggak salah kembang kacangnya 2 atau 3 gitu loh. Saya baru ingat waktu saya memahari ini. Waktu itu saya pernah menanyakan maharnya ke dia gitu, tapi mintanya sudah tinggi, jadi saya sudah ampun ini. Karena saya melihat waktu itu hanya kembang kacangnya saja yang menarik, karena kembang kacangnya tidak 1 tapi 2 atau 3 gitu loh. Tapi untuk dibentuk dari bilahnya itu biasa, jadi saya tidak begitu menggebu untuk mengejarnya Sobat. Nah, kemarin itu dia dapat lagi keris ini. Kerisnya masih kotor banget Sobat. Dan juga untuk di warangkanya, ini warangkanya besar loh ini. Ini warangkanya gede, kayak warangka Ponorogoan gitu Sobat. Nah, handle-nya atau dadernya ini pun juga besar. Koloannya ini pun juga besar, dan untuk gandarnya ini pun juga besar. Dan untuk di kerisnya sendiri kayaknya ini bukan apa ya? Bukan aslinya. Jadi keris ini bukan aslinya warangkanya. Kayaknya karena apa? Karena sangat longgar banget ini Sobat. Nah, seperti ini. Ini sangat longgar. Jadi kayaknya ini bukan kerisnya, ataupun juga ini memang kerisnya tapi apa ya? Mungkin dulu gitu, pemiliknya yang dulu gitu ada warangka nganggur asal-asalan udah dimasukin sini gitu. Karena untuk bilahnya sendiri Sobat, ini bisa dikatakan karapnya ini merata. Di karapnya itu merata karena apa ya, dengan udara itu dia bersinggungan. Jadi karena apa? Karena ini loh, karena warangkanya ini longgar Sobat, jadi gampang sekali untuk berkaratnya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Ini adalah pusakanya Sobat. Nah, kalau menurut saya pribadi ini masih tergolong utuh untuk di pusakanya. Dan untuk di ini pesinya ini pun juga kemarin ditunjukkan kepada saya. Nah, ini terlihat seperti ini. Ini pesinya pun juga kokoh Sobat. Nah,
Mungkin di antara sobat ini kurang begitu ini ya, kurang begitu jelas dengan gambarnya seperti apa. Mungkin nanti akan saya tunjukkan kepada Anda gitu. Di akhir video akan saya balik untuk kameranya. Nah, di sini sobat, uniknya dia ini ada sogokannya dua. Nah, ada sogokan dua. Nah, sogokan ini dia di bagian atas dia bertemu. Nah, bertemu menjadi satu dan dia sampai ke bagian ujung bilah. Nah, sampai ke ujung bilah. Begitupun juga sebaliknya, dia sogokannya dua. Nah, kalau di bagian atas dia bertemu, lalu dia naik bareng-bareng, bertemu dan juga naik menjadi satu, gini, sampai ke ujung bilah. Sangat luar biasa sekali. Dan ini original, jadi untuk disogokannya ini tidak dibuat-buat kalau menurut saya. Karena kemarin saya pun juga bertanya kepada teman saya, enggak mas, ini original ini, jadi sogokannya tidak dibuat-buat, sogokan yang sampai atas ini. Saya itu mendapatkan dulu dari teman saya juga, Trenggalek juga, salah satu dari dapur dia punya sogokan, tapi sogokan dua itu dia sampai ke ujung bilah, di keris lurus. Nah seperti itu, kalau nggak salah campur baur mungkin ya, condong campur atau enggak kalau nggak salahnya, ya condong campur. Nah dia sogokannya dua sampai ke ujung bilah. Nah itu ada di keris lurus, saya punya, masih saya simpan sampai saat ini. Dan untuk yang ini sobat, dia sogokannya di bagian bawah ini dia dua, tapi dia terus menyatu sampai ke bagian atas bilah. Sangat luar biasa sekali. Ini bisa dikatakan keris yang unik dan juga keris yang langka. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi belum tentu menemukan keris yang seperti ini. Mungkin juga 100 tahun lagi. Agak baik. Mungkin 100 tahun lagi belum tentu ini mendapatkan pusaka yang seperti ini sobat. Nah, ini. Oke, mungkin di antara sobat ini ada yang penasaran ini Mas Tony, seperti apa sih wujudnya. Akan saya balik untuk kameranya sobat, biar Anda pun juga bisa melihatnya dengan seksama, sekaligus menjadi sebuah perbendaharaan tersendiri dalam mengenal dunia Tosan Aji. Oke sobat TMC, kita akan melanjutkan lagi, kita akan melihat bersama-sama. Ini adalah keris langka yang saya dapatkan. Nah ini adalah keris langka. Kemarin itu teman saya gini, kalau memang nggak mau di mahar segitu gitu, biar ini saya simpan sendiri Mas Tony, karena saya memang suka dengan kerisnya. Dia sendiri pun juga ini tahu barang lah gitu loh. Nah untuk diwarangkannya sangat sederhana sekali. Kalau untuk yang ini kemungkinan besar akan saya ganti untuk diwarangkannya sobat, karena ini tidak pas, lubangnya ini sangat besar banget. Jadi ini adalah warangka asal-asalan. Nggak tahu ini kira-kira ini warangka aslinya ataukah sudah diganti gitu. Jadi kalau menurut saya ini bukan warangka aslinya. Bentuknya sangat sederhana sekali, padahal kerisnya bagus loh ya. Kerisnya bagus tapi warangkanya seperti ini. Coba kita akan melihat bersama-sama wujud dari pusakanya sobat. Nah ini adalah wujudnya. Kalau Anda melihat, ini adalah sogokannya dua. Nah sogokan dua ini dia di bagian atas dia bertemu, lalu dia bersama-sama menuju sampai ke atas. Nah seperti kayak halnya orang rumah tangga itu ya, dia dua insan gitu, lalu bertemu di pernikahan, lalu dia mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama. Nah seperti sampai ke ujungnya atau sampai ke puncaknya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini dari teman saya kemarin bilangnya ini adalah dapurnya dapur Anoman atau Hanoman. Jadi ini adalah nama dari salah satu tokoh di dalam pewayangan gitu, tokoh Hanoman si kera putih. Ternyata itu pun juga ada filosofinya atau makna tertentu sobat. Nanti akan saya jabarkan nanti kalau sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai dibuatkan warangka. Nanti insya Allah akan saya jabarkan dari filosofi keris Hanoman itu seperti apa. Dan untuk di pamornya saya juga tidak tahu ini kira-kira di pamor apa maksudnya, karena kerisnya masih berkarat seperti ini. Jadi tidak terlihat sobat, apakah ini kelengan ataukah apa gitu. Biarkan nanti diwarangi dulu oleh tukang warang saya. Keren loh ini untuk di kerisnya. Lungguh wilahnya pun juga masih rapat. Nah untuk di pesinya ini pun juga masih besar sobat. Ini pesinya besar ini memang. Nah,
Ini kira-kira siapa ini nanti ya yang menjadi tuan barunya ini, kalau setelah diwarangi dan juga sudah dibuatkan warangka baru ini. Bagus loh ini untuk di pusakanya, keren. Saya sangat seneng banget, itulah kenapa kemarin tuh saya kejar, karena pusaka ini saya pun juga yakin ini adalah pusaka yang istimewa dan ini adalah pusaka langka. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tadi bilang mungkin 10 tahun lagi ataupun juga 20 tahun lagi atau malah 100 tahun lagi belum tentu loh dapat keris yang langka seperti ini, sobat. Nah, keren banget ini. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video kita kali ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Dan sekali lagi saya ingin selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kita akan mereview dari pusaka selanjutnya, sobat. Nah, ini tadi kan saya bilang ada 2 pusaka, tapi mungkin ini saya jadikan 2 buah video. Nah, kita akan mereview pusaka yang satunya lagi di video berikutnya. Saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.